Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English lesson, and this time we are going to discuss about the task that we have taken on the semester task. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal semester ganjil yang sudah kita ujikan kemarin, dan semoga pembahasan ini bisa memperjelas soal-soal yang kemarin sempat membuat siswa-siswa semua bingung mau jawab apa, terutama mengenai kosakata yang mungkin tidak familiar sehingga susah menentukan atau menulis jawaban apa yang tepat di dalam soal-soal tersebut. Oke, let's get started. Mari kita mulai. Ya, jadi dalam ujian akhir semester ganjil kemarin, ini merupakan materi yang sudah dipelajari selama satu semester, khususnya semester ganjil, ya, untuk kelas 11, ya. Oke, pada bagian pertama di sini Anda disuguhkan dengan instruksi complete the dialogue with suitable expression or responses. Ya, petunjuknya lengkapilah dialog dengan ungkapan atau respon yang sesuai. Oke, ini merupakan soal yang berhubungan dengan asking and giving advice and offer. Ya, ini materi yang berhubungan dengan saran, nasihat, dan tawaran. Ya. Oke, look at the dialogue. Lihat dialognya. Ini antara Armin dan Dedi. Ya, Armin mengatakan, I am so thirsty. Ya, what is thirsty? Thirsty itu adalah haus. Oke, jadi saya sangat haus. Maka respon Dedi adalah bla bla bla, you get something to drink. Ya, kira-kira respon apa yang sesuai di sini? Ya, coba perhatikan the question mark, tanda tanya yang ada di akhir kalimat ini. Kemudian subject, you get something to drink. Ya, maka di sini kita butuhkan kata tanya. Ya, biasanya berasal dari modal atau question word atau kata tanya, ya. Jadi bisa berupa modal atau juga bisa berupa kata tanya. Ya, jadi respon yang sesuai adalah good. Ya, why don't you get something to drink? Ya, kenapa kamu tidak ambil sesuatu untuk diminum? Ya, kalau kamu haus, maksudnya di sini bahwa silakan kamu minum, atau why don't you get something to drink? Ya, atau please you get something to drink. Ya, silakan kamu ambil sesuatu. Tetapi kalau kita menggunakan kata please, di sini ada tanda tanya sehingga tidak cocok, ya, kurang tepat kalau kita menggunakan kata please. Maka yang cocok adalah why don't you, atau mungkin kalau kita mau rubah formasi kalimatnya, kita bisa menggunakan kata would you. Ya, would you get something to drink? Apakah kamu mau minum? Gitu, ya. Bisa kita menggunakan kata why don't you. Boleh juga kita menggunakan kata would, ya. Atau Anda yang mau menawarkan boleh juga. Ya, can I get you? Ya, tetapi di sini kita harus ganti, ya. Can I get you? Ya, gitu. Jadi yang cocok di sini adalah why don't you. Ini yang lebih tepat. Okay. And then number 2. Dian and Aldin. Ya, percakapan antara Dian dan Aldin. What should I do to finish the task? Ya, apa yang seharusnya saya lakukan untuk menyelesaikan tugas? Ya, jadi dia meminta saran kepada Aldin. Maka Aldin menjawab, bla bla bla, go to the library. Oke, good. Yang tepat itu adalah let's go to the library. Ayo kita ke perpustakaan. Jadi Aldin mengajak untuk ke perpustakaan. Ya, bisa juga kita menggunakan kata should.
Ya, you should go to the library. Ya, boleh kita bawa dengan menggunakan kata you. Ya, you should go to the library. Anda seharusnya pergi ke perpustakaan. Oke, now the quiz. Ya, jadi untuk kalian yang kemarin tidak tuntas alias di bawah 70 nilai yang diperoleh, ya silakan Anda mengisi kuis ini. I think you bla 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 see the doctor if you are sick. Ya, kira-kira kata apa atau respon apa yang cocok ketika kalimatnya seperti ini, ya. I think you bla 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 see the doctor if you are sick. Silakan tulis di kolom komentar, ya. Oke. Oke, the next one. Ya, bagian kedua dari soal ulangan kemarin yaitu write your opinion about the cases below. Tulislah pendapat kamu mengenai masalah di bawah ini atau case di bawah ini. Ya, number 3. Haris has a new online game and always plays the game in the classroom. Haris memiliki permainan online baru dan selalu bermain game di dalam kelas. What do you think of him? Ya, menurut Anda, ya, dia itu bagaimana, gitu ya? Dengan kondisi dia seperti itu, menurut Anda bagaimana, gitu ya? Oke, maka Anda bisa menjawab. Ya, ini adalah asking and giving opinion, ya. Ini berkaitan dengan meminta dan memberi pendapat. Ya, materi kita yang ketiga. Ya. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Haris itu seperti apa? Menurut Anda itu harusnya bagaimana dia? Ya, apakah ini bagus atau bagaimana gitu? What do you think? Bagaimana menurut kamu? Oke, jawabannya boleh in my opinion, ya, atau boleh in my mind, ya, menurut pendapat saya atau menurut pemikiran saya, ya, he can't play game in the classroom. Dia tidak boleh bermain game di dalam kelas because it is against the school rule. Karena hal itu melanggar aturan sekolah, ya. Ini bisa dijadikan jawaban yang tepat, ya. Ya, atau mungkin ada pendapat lain, ya. Anda bebas untuk berpendapat. Hal yang terpenting dalam soal seperti ini adalah penggunaan in my opinion atau in my mind atau I think, ya. Ketika Anda memberikan pendapat gitu. Kemudian alasannya, the reason, ya, Anda bisa menggunakan kata because, ya. He can't play the game in the classroom because it is against the school rule. Ya, jadi berikan alasannya. Kenapa itu tidak boleh? Ya, apa alasannya? Gitu. Okay, now look at the question number 4. Lihat pertanyaan nomor 4. Anita is a clever student, but she is lazy to school. Ya, Anita adalah siswa yang pintar, tetapi dia malas ke sekolah. Bagaimana menurutmu tentang dia? Ya, jadi bagaimana pendapat kamu tentang dia dengan kondisi dia seperti ini? Jadi what do you think? Ya. Ya. Ya, maka jawabannya boleh I think she has to get punishment, ya. I think she has to get punishment and the school should invite her parents to talk about Anita's case. Ya, jadi menurut saya dia harus mendapatkan hukuman dan sekolah seharusnya mengundang orang tuanya untuk membicarakan masalah Anita ini. Gitu. Ya, jadi ini bisa menjadi alternatif jawaban, ya, respon kita tentang kasus seperti ini, ya. Seperti di nomor 3 tadi, yang terpenting di sini adalah penggunaan kalimat I think, ya, I think dengan penggunaan kata should, ya, seharusnya,
Ya, kemudian kalau bisa kita berikan alasannya apa. What is the reason? Because what? Gitu ya. Jadi untuk asking and giving opinion itu di soal nomor 3 dan 4 sudah bisa kita jawab ya. Oke, is it clear? Sudah jelas untuk soal nomor 3 dan 4? Oke, good. Well, untuk kuisnya ya, the quiz, what do you think of our country Indonesia? Ya, bagaimana menurut kamu negeri kita Indonesia? Ya, negara kita ini bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Ya. Oke, the next one. Soal berikutnya mengenai taking simple phone message. Ya, ini materi kita yang keempat. Ya. Yang kelima. Materi yang kelima. Okay, read the phone message below then answer the question. Bacalah pesan telepon di bawah ini lalu jawablah pertanyaannya. Oke, ini percakapan antara Arina dan Mrs. Ambar. Arina, hello, this is Arina speaking. Mrs. Ambar, ya. Hello, this is Mrs. Ambar. Could I talk to Mrs. Dania? Arina menjawab, oh, I'm sorry, my mother is still working in the office. Ya, Mrs. Ambar merespon lagi, bertanya, what time she will be back? Ya, I'm not sure. Would you like to leave a message? Ya, jadi Arina merasa tidak yakin kapan ibunya pulang, ya, tidak tahu jam berapa akan pulang. Jadi, would you like to leave a message? Ya, apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Ya, Mrs. Ambar merespon, yes, thank you. Arina menjawab, alright, please, I got a pen and paper already. Ya, silakan, saya sudah punya pulpen dan kertas. Mrs. Ambar, I have sent several designs that I recommend. I hope Mrs. Dania can check it immediately and choose which design she wants to use. Ya, jadi saya sudah mengirimkan beberapa desain yang saya rekomendasikan. Saya harap Mrs. Dania dapat mengeceknya segera dan memilih desain mana yang ingin dia pakai. Ya, Arina merespon, alright mom, I will send your message to her. Baiklah Bu, saya akan mengirimkan pesan Anda kepadanya. Mrs. Ambar menjawab, terima kasih, thank you. Oke. Ya, jadi kita pahami dulu isi pembicaraannya, kemudian kita harus memperkirakan apa kira-kira isi dari pembicaraan mereka gitu. Mengenai soal taking simple phone message, mencatat pesan sederhana melalui telepon. Oke, look at the question. Lihat pertanyaannya. Who is calling? Ya. Jadi sebelum mengarah pada isi dari pesan, kita harus melihat dulu who is calling, siapa yang menelpon. Ya, biasanya ini berada di awal-awal paragraf, di awal pembicaraan. Oke, kita lihat di sini. Hello, this is Arina speaking. Ini Arina yang berbicara. Mrs. Ambar, hello, this is Mrs. Anwar. Could I talk to Mrs. Dania? Ya, di sini sudah nampak bahwa Mrs. Ambar lah yang menelpon, yang diterima oleh Arina ya. Jadi pertanyaan who is calling? Jawabannya adalah good, Mrs. Ambar. Ya, kita lihat di sini, this is Mrs. Ambar. Could I talk to Mrs. Dania? Jadi dia mau berbicara dengan Nyonya Dania. Who is Mrs. Dania? Ya, pertanyaan berikutnya, who is Mrs. Dania? Ya, jadi jawabannya adalah Arina's mother. Oke, look at the text. Lihat di teksnya. Siapa Mrs. Dania? Ya, sehingga jawabannya Arina's mother. Oke, di sini dikatakan bahwa my mother still working in the office. Ya, jadi kata my mother ini menunjukkan bahwa dia itu adalah ibu si Arina, gitu ya. Maka jawabannya adalah Arina's mother.
atau the mothers of Arina. Gitu ya, ibu dari si Arina. Oke, the next question. What is the message about? Ya, tentang apa pesan tersebut? Ya, ini yang menjadi inti dari teks ini ya, tentang apa gitu. Oke, kita lihat. I have sent several designs that I recommend. I hope Mrs. Dania can check it immediately and choose which design she wants to use. Oke, jadi jawabannya adalah ya, tentu the message about Mrs. Dania should check the design and choose which one she wants to use. Ya, jadi pesannya mengenai Mrs. Dania harus mengecek desain yang dikirimkan, yang direkomendasikan, dan memilih yang mana yang harus dipakai. Ya, ini ada dalam teks ya. Oke, now let's look at the quiz. Ya, silakan Anda jawab kuisnya. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah 70, silakan jawab kuis ini. Who did answer the phone? Ya, who did answer the phone? Siapa yang menjawab telepon? Oke, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, for part 4, bagian keempat, read the invitation below, then answer the question. Ya, ini mengenai invitation. Ya, materi kita yang kelima. Ya, materi kita yang keempat. Ya, materi kita yang keempat tentang invitation atau undangan. Ya, bacalah undangan di bawah ini lalu jawab pertanyaannya. Okay. Attention parents of SMK 2 Bau-Bau students. Ya, perhatian kepada orang tua siswa SMK 2 Bau-Bau. Ya, jadi ini ditujukan kepada orang tua siswa SMK 2 Bau-Bau. The principal of SMK 2 Bau-Bau invites you to attend the annual parent meeting 2022-2023. Ya, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bau-Bau mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan tahunan orang tua tahun akademik 2022-2023. Event Parents Advisory Committee. Ya, event itu agendanya mengenai komite sekolah ya, Parent Advisory Committee ya. Kalau kita sering mendengar istilah komite sekolah, ya inilah bahasa Inggrisnya ya. Parents Advisory Committee. Ini adalah komite sekolah yang mana anggotanya terdiri dari orang tua siswa ya dan pihak sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah dan guru-guru ya berkumpul bersama merencanakan mendesain, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi program yang ada di sekolah. Itulah ya tugas dari Parent Advisory Committee. Oke, tugas dari komite sekolah. Berikutnya, date, day, Saturday, September 5th, 2022. Time, 8 until 11 ya, in the morning ya. Venue, lokasinya atau tempatnya Electric Hall of SMK 2 Bau-Bau ya, bengkel listrik ya, ruang bengkel listrik SMK 2 Bau-Bau. Dress code-nya formal ya, berpakaian formal. RSVP ya, RSVP ini adalah kontak yang bisa dihubungi ya untuk konfirmasi kesediaan. Kita hubungi nomor ini ya, 0402 21563. Oke, 0402 21563. It will be great pleasure if you could attend the meeting. Ya, sangat ya merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa jika Anda bisa menghadiri pertemuan. Atas nama Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bau-Bau. On behalf of the principal of SMK 2 Bau-Bau. Ya, jadi yang mengundang di sini adalah Kepala SMK Negeri 2 Bau-Bau. Ya, mudah kan? Bisa dipahami? Okay, now look at the question. What is the invitation about? Ya.
tentang apakah undangan tersebut? Ya, maka kita sudah bisa jawab undangan tersebut mengenai ya the annual parents meeting. Ya, mengenai pertemuan orang tua tahunan ya. Pertemuan tahunan orang tua gitu. And then where will the meeting be held? Ya, di mana akan diselenggarakan pertemuan itu? Jawabannya adalah di ruang listrik SMK Negeri 2 Bau-Bau. Okay. And then who is the invitation from? Ya, who, siapa? From, dari. Ya, jadi dari siapa undangan tersebut? Ya, ini kita sudah bisa jawab, bisa kita lihat di awal dan di akhir di sini. The principal of SMK 2 Bau-Bau invites you. Ya, berarti yang mengundang adalah Kepala SMK Negeri 2 Bau-Bau. Ya, jadi ini dari kepala sekolah ya. Kemudian di akhir juga on behalf of the principal of SMK 2 Bau-Bau. Ini menandakan bahwa undangan ini dari Kepala SMK Negeri 2 Bau-Bau. Is it clear? Jelas? Oke, akhirnya kita sudah bisa membahas dan menjawab 10 soal dari ulangan semester kita yang kemarin. Oke, semoga bisa dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, satu lagi. Kuis ya. Sebelum kita tutup ada kuis. When will it be held? Ya. Jadi kapan akan diselenggarakan ya? Ini hampir kelupaan ya. Ya, bagi yang tidak tuntas di bawah standar 70, silakan jawab kuis-kuis yang ada dalam pembahasan soal ini. Ya, Anda boleh memilih beberapa saja yang bisa kamu jawab, tulis di kolom komentar. Ya. Oke. Jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.